Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini insyaallah saya akan menyampaikan 3 masalah hukum, yaitu yang pertama, hukum hewan buruan yang didapati telah mati. Yang kedua, hukum janin yang sudah mati dari dalam perut induknya. Yang ketiga, masalah hukum yang berhubungan dengan ikan asin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang pertama, bagaimana hukum hewan buruan yang telah ditembak atau telah dipanah yang didapati dalam keadaan sudah mati? Apakah itu suci dan halal dikonsumsi atau hukumnya najis dan haram untuk dikonsumsi? Maka di sini dikatakan bahwa hewan buruan yang telah ditembak atau telah dipanah dengan menyebut asma Allah, artinya dengan menyebut atau mengucapkan basmalah ketika mau menembak atau mau memanahnya, lalu didapati sudah mati, maka itu hukumnya suci dan halal untuk dikonsumsi. Karena penyembelihan hewan buruan itu dengan yang tadi, yaitu dengan cara ditembak atau dipanah. Akan tetapi apabila hewan buruan tadi didapati dalam keadaan masih hidup, maka di situ kewajiban untuk menyembelihnya. Jadi wajib disembelihnya. Karena kalau tidak disembelih, umpama hewan buruan didapati masih dalam keadaan hidup, dibiarkan mentang-mentang tadi sudah ditembak atau sudah dipanah, didapati masih hidup, dibiarkan, yang akhirnya hewan itu mati, maka itu hukumnya berubah. Hewan itu jadi bangkai, najis dan haram untuk dikonsumsi. Ini sama halnya dengan umpamanya ada hewan yang jatuh ke jurang, sehingga kalau turun ke jurang itu untuk menyembelih hewan, takut belum sampai untuk menyembelihnya, takut hewan itu sudah mati atau keburu mati. Maka itu juga sama dengan cara yang tadi, sembelih dengan cara dilukai, ditembak atau dipanah. Lalu kalau turun ke bawah ternyata hewan itu sudah mati, maka itu suci dan halal dikonsumsi. Akan tetapi apabila hewan yang ada di dalam jurang itu didapati masih hidup, walaupun tadi sudah ditembak atau sudah dipanah, maka kewajiban harus disembelih. Karena kalau tidak dibiarkan, mentang-mentang tadi sudah ditembak atau dipanah, dibiarkan tidak disembelih padahal hewan itu masih hidup, lama-lama hewan itu mati, akhirnya berubah hukumnya menjadi bangkai, menjadi najis dan haram untuk dikonsumsi. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Idza arsalta kalbaka wa samaita wa amsaka wa qatala fakul wa in akala fala takul fa innama amsaka li nafsi." Apabila
kamu melepaskan anjing lalu membacakan basmalah dan anjing itu menahan kepada hewan buruannya serta membunuhnya, maka silakan makan itu hewan buruan. Akan tetapi apabila anjing itu menahan hewan buruannya, membunuh hewan buruannya dan memakannya, maka jangan kamu makan, karena anjing itu memburunya untuk dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bagaimana hukum janin yang mati dari dalam perut induknya? Umpama menyembelih hewan sapi atau kambing yang lagi hamil, tentunya karena terpaksa. Karena saya yakin tidak ada yang akan tega menyembelih sapi atau menyembelih kambing dalam keadaan hamil. Pasti karena terpaksa. Jadi rata-rata karena terpaksa, karena sapi itu sakit atau kecelakaan, jadi terpaksa harus disembelih. Itu juga sama. Ketika induknya sudah disembelih, ternyata begitu dikeluarkan janinnya itu sudah mati, maka itu hukumnya halal, hukumnya suci dan halal untuk dikonsumsi. Tapi apabila janin sapi itu begitu dikeluarkan masih dalam keadaan hidup, lama hidup, di situ ada kewajiban, yaitu wajib disembelihnya. Karena kalau tidak disembelih, dibiarkan janin sapi itu sudah hidup, dibiarkan lama-lama jadi mati. Lama-lama jadi mati, akhirnya berubah hukumnya. Si janin itu jadi najis dan haram untuk dikonsumsi. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul janini dakatu ummihi. Di penyembelihan janin cukup dengan menyembelih induknya. Saudara-saudaraku, lalu yang ketiga, hukum yang berhubungan dengan ikan asin. Jadi kita perlu hati-hati. Ada diantaranya ikan asin yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena dihukumi najis. Ikan asin yang bagaimana? Yaitu Imam Harumain di sini mengatakan bahwa yang dimaksud ikan asin yang tidak boleh dikonsumsi itu yaitu ikan asin yang tidak dikeluarkan kotorannya. Sekali lagi, ikan asin yang tidak boleh dikonsumsi itu yaitu ikan asin yang tidak dikeluarkan kotorannya. Menurut Imam Harumain, baik yang berukuran besar atau yang ukuran kecil itu haram untuk dikonsumsi karena najis, tidak dikeluarkan najisnya. Akan tetapi Imam Rafi'i dan Imam Nawawi di sini menjelaskan kalau ikan asinnya yang berukuran kecil sehingga sulit untuk mengeluarkan kotorannya, maka
diperbolehkan untuk dikonsumsi, jadi dimaafkan. Di sini dikatakan jawaju akli sogiri ma'ama fi jawfihi li'usri tangkiyati ma fihi. Jadi boleh mengkonsumsi ikan asin yang berukuran sangat kecil yang sulit mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perutnya. Jadi itu diperbolehkan, silakan. Tapi yang berukuran besar itu jelas tidak boleh dimakan karena mengandung najis, kotor, dan haram untuk dikonsumsi.